Hao. Hari ini kita akan belajar mengenai 数字, angka dalam bahasa Mandarin. Ya, bagaimana menuliskan angkanya dan bagaimana menyebutkannya dalam bahasa Mandarin. Ya, silahkan simak baik-baik ya. Oke, dari angka 1, I. Ya, angka 1, I. Ya, karena angka 1, maka kita beri garis ya. Cara menulisnya mudah sekali. Hanya kita buat garis I. Ya, seperti ini. Cara menulis angka 1. Oke. Kemudian R, 2 ya, R. Penulisannya yang atas pendek, yang bawah lebih panjang ya, R. Kemudian san, ya angka 3, san. Karena angka 3, maka kita beri garis 3 ya, san. Seperti ini. Kemudian angka se. Ya, mudah sekali kita menghafalkannya. Seperti jendela ya, hanzinya seperti jendela. Ya, kita buat seperti jendela, hanzi se, seperti jendela. Ya, jadi kita buat dulu bingkainya yang luar, kita buat frame-nya dulu. Ya, kemudian kita isi. Ya, lalu kita tutup. Se, ya, angka 4. Oke, selanjutnya U 5. U 5. Ya, yang pertama kita buat dulu garisnya ya. Kita buat dulu garisnya ke samping. Ya, kemudian turun. Kemudian kita beri siku. Lalu kita beri garis lagi. Ya, sekali lagi. Garis mendatar ke samping. Kemudian lurus ke bawah. Ya, kemudian berbentuk siku. Lalu beri alasnya, garis tutup. Ya. U 5. Ya. Selanjutnya Leo, 6 ya, Leo, 6 mudah sekali ya, titik, kita beri garis, kemudian diberi kaki. Ya, Leo, titik, kita beri garis, kita beri kaki. Ya, Leo, hanzi Leo. Oke, kemudian ada hanzi Qi. Mudah sekali untuk hanzi Qi ya, karena berbentuk seperti huruf T ya. Qi. Berbentuk seperti huruf T untuk Qi. Ya, kemudian pa 8. Pa seperti gunung ya bentuknya ya. Pa, hanzi pa seperti gunung. Ya, yang kiri lebih pendek, yang kanan lebih panjang. Ya. Ingat ketika menulis angka pa, yang kiri lebih pendek, yang kanan lebih panjang, ya. Kemudian 9. Jiu. Ya, ada jiu. Kita tuliskan yang kiri dulu ya. Jiu. Nah, seperti ini. Jiu, ya. Jiu, angka 9. Nah, jiu. Dan yang terakhir, angka 10. Shi, ya angka 10. Shi mudah sekali karena bentuknya seperti salib ya. Shi. Nah, kita tulis dulu goresan yang mendatar, kemudian turun. Shi. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar menulis dari angka I sampai shi. Ya, kita sudah belajar I sampai shi. Dan sekarang kita mau melihat bersama. Nah, di sini tadi ada angka shi. Ya, ada angka shi. Sekarang kalau misalnya langsung combine shi dengan I, kira-kira menjadi apa ya? Shi dan I kita gabungkan menjadi shi I. Ya, kita bacanya shi I. Ya, menjadi shi I 11. Ya, shi I 11. Oke. Kemudian 12. Kira-kira menjadi apa ya 12? Iya, menjadi 12 ya. Shi, kita tambahkan R. Jadi 12 menjadi 12 ya. Kemudian ada 13. 13 ya. 13. Kemudian shi kita tambahkan se. Ya, 10 kita tambahkan 4 ya. Shi kemudian se ya menjadi 14 ya menjadi 14 ya 14 14 ya. Kemudian ada 15 ya ada 15
menjadi 15 ya. Jadi 15 itu 15 ya. Sudah ya, berarti 10 tambahkan i menjadi 11. 10 ditambahkan r menjadi 12. 10 ditambahkan san menjadi 13. 10 kita tambahkan 4 menjadi 14. 10 kita tambahkan u menjadi 15. Ya, jadi kita sudah belajar dari 11 sampai 15. Dan selanjutnya kita sudah belajar 11 sampai 15 ya kan? Nah, sekarang kita mau melihat angka ini. Nah, di sini ada angka 16 ya, 16 ada angka 10 dan 6 ya menjadi 16. Nah, 16 artinya 16 ya, 16 16 ya. Selanjutnya, nah di sini juga ada 17 ya, 17. Kita lihat 17. Iya, 17 ya, 17, 17. Oke, lanjut lagi sekarang. Nah, yang selanjutnya ada hanzi shi pa. Ya, shi pa menjadi 18 ya. Shi pa 18 ya. Selanjutnya ada 19 ya, ada 19 yaitu 19 ya, 19 19. Dan yang terakhir. Nah, ini cukup berbeda ya dengan yang lainnya ya. Nah, dia diawali dengan R ya, R. Kemudian 10 ya, jadinya R 10 yaitu 20 ya. Jadi kita sudah belajar juga dari 10 sampai 20 sampai 20 ya. Silakan teman-teman pelajari lagi untuk angka dalam Hanzi ya, dari i sampai 20, bagaimana penulisannya, bagaimana susunannya, seperti itu. Dan sekarang sebentar lagi kita akan belajar mengenai Hanzi dan Bihua ya, akan belajar Hanzi dan goresan. Kita akan belajar Hanzi dasar dan goresan. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai Hanzi dasar dan goresan ya. Jadi hari ini kita akan belajar Chinese character writing atau Hanzi Shuxie, bagaimana menuliskan Hanzi dengan urutan goresan yang benar ya. Oke, tapi sebelumnya kita harus kenali dulu ya goresan dasarnya dalam bahasa Mandarin ya. Kita harus kenali goresan dasarnya ketika kita mau menulis ya. Goresan dasar kita sebut dengan bihua. Ya, goresan dasar kita sebut dengan bihua. Oke, saya akan kenalkan beberapa goresan dasar ya dan nama-namanya ya. Dari yang pertama, nah ada goresan yang mirip i ya, kayak Hanzi i ya kalau kita belajar ya. Nah, di sini ada goresan yang ke samping. Ya, goresannya ke samping dari kiri ke kanan kita menulisnya. Ya, dan goresan ini kita beri nama heng. Ya, jadi goresan pertama kita beri nama heng. Ya, jadi nama goresan yang menyamping itu kita beri nama heng. Oke. Kemudian sekarang yang goresan menurun ya. Sekarang goresan yang ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya. Goresannya turun dari atas ke bawah. Nah, ini kita sebut dengan goresan shu. Ya, jadi nama goresannya adalah shu. Ya, karena lurus ke bawah dari atas ke bawah. Shu. Ya. Selanjutnya sekarang menyamping ya. Menyamping ke kiri ya, dari atas ke kiri bawah ya, dari atas ke kiri bawah. Nah, ini goresannya kita sebut dengan pie. Goresannya kita sebut dengan pie ya. Jadi pie itu goresan yang menyamping ke kiri ya, seperti ini. Ya, jadi nanti kalau menemukan goresan seperti ini panggilannya pie. Ini selanjutnya.
Nah, kalau yang tadi ke kiri, sekarang ini goresannya ke kanan ya. Goresannya turun dari atas turun ke kanan ya. Dari atas ke kanan ya, seperti slide, seperti seluncuran ya. Wih, seperti ini ya. Dan ini kita sebut dengan goresan na. Kita sebut goresan na. Ya, jadi menyamping ya, menyamping ke kanan. Ini kita sebut dengan goresan na. Oke. Dan selanjutnya yang berbentuk titik. Ya, mudah sekali ini untuk menulisnya ya. Jadi hanya titik, 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 ya, titik. Nah, ini kita sebut dengan tien, tien. Ya, jadi titik dalam bahasa Mandarin kita sebut tien. Oke. Selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar yang goresan lurus aja ya, yang kasih nama shu. Ya, yang punya nama shu. Ya, tadi shu itu yang goresan yang lurus ke bawah. Nah, sekarang yang ini goresannya lurus ke bawah, namun kita beri kait. Ya, jadi ini lurus ke bawah, tapi memiliki kait. Nah, ini dinamakan shuko. Dinamakan shuko. Ya, jadi goresan lurus ke bawah. Kemudian ada kaitnya, kita sebut dengan shuko. Ya, jadi nama goresannya adalah shuko. Ya, jadi kita sudah belajar 6 macam dasar goresan. Ada yang ke samping, namanya heng. Ada yang lurus ke bawah, namanya shu. Ada yang ke kiri, namanya pie. Ke kanan, nah. Titik, tien. Lurus ke bawah, ada kaitnya. Shuko. Ya, jadi kita sudah belajar 6 dasar goresan. Ya, dan sekarang kita mau lihat bersama. Selanjutnya kita mau belajar mengenai hanzi. Ya, lalu saya akan perkenalkan mengenai hanzi dasarnya. Ya, kita mau lihat bersama. Ada hanzi apa saja ya? Yang pertama, kita lihat di sini. Ada gambar orang. Nah, hanzi pertama yang langsung mau kenalkan adalah hanzi ren. Ya, hanzi pertama yaitu ren yang artinya orang. Ya, ren orang. Nah, mudah sekali cara menulisnya. Ya, dari pie, kemudian na. Dari goresan pie ke samping kiri yang tadi. Kemudian na, goresan ke kanan. Ya, jadi menulisnya dari kiri dulu. Dari pie, na. Pie, na. Ya, menjadi hanzi ren. Ya, jadi hanzi ren itu terdiri dari pie, na. Seperti ini cara menulisnya. Ya, jadi hanzi pertama yaitu ren. Selanjutnya, hanzi yang kedua. Ya, ini hanzi tu. Ya, hanzi tu itu hanzi tanah. Ya, hanzi tu artinya tanah. Ya, jadi kalau tanah dalam bahasa Mandarin kita sebutnya tu. Ya, penulisannya bagaimana, Laoshi? Penulisannya kita beri heng terlebih dahulu. Ya, garis menyamping yang tadi kita beri nama heng. Ya, kemudian kita beri shu. Kemudian kita beri heng yang lebih panjang. Ya, sekali lagi. Heng, shu. Heng, ya. Sekali lagi. Heng, shu. Heng, ya. Jadi dia terdiri dari heng, ya, garis mendatar, shu ke bawah dan heng lagi. Ya. Tu tanah. Ya, jadi ini hanzi tu tanah. Ya. Kemudian lanjut lagi. Yang selanjutnya, ya, kita mengenal dengan yang namanya mu, kayu, ya, hanzi mu, kayu. Nah, bagaimana penulisannya? Yang pertama, penulisannya adalah garis ke samping dulu, heng, ya kan? Kemudian turun ke bawah, shu, ya. Kemudian ke samping kiri, pie, ke samping kanan, na. Sekali lagi, heng, shu, pie, na. Ya, jadi dia terdiri dari 4 goresan, ya. Dari 4 goresan. Nah, seperti ini urutan goresannya. Ya, jadi ketika Tung Xuemen menulis, perhatikan goresannya. Ya, seperti ini.
Oke, lanjut lagi. Mu. Dan sekarang, nah ini nih, kita mengenal dengan hanzi huo. Hanzi huo, ya, huo, api, ya, api. Nah, api tersusun dari goresan apa saja? Dari tian, kita beri dulu tiannya ya, dua ya, kiri dan kanan. Kemudian kita beri pie, lalu na. Sekali lagi, tian, kiri kanan, pie, na. Ya, mudah sekali ya menulisnya huo. Kita beri dulu tian, pie, na. Jadilah huo, api. Selanjutnya, shan. Ya, kita mengenal dengan shan, gunung. Ya, hansinya juga mudah ya, seperti angka 4 ya. Seperti angka 4 dalam bahasa Indonesia ya, tulisannya ya. Ya, pertama kita beri dulu yang tengah ya. Kita beri dulu yang tengah, kemudian baru kita beri alasnya. Ya, jadi penulisannya sangat mudah. Beri tengahnya dulu, kemudian kita beri alasnya. Shan, seperti ini. Ya, shan, penulisan shan, hanzi shan, seperti ini. Ya, jadi begitu. Hari ini kita sudah belajar mengenai angka, kemudian pihua atau dasar goresan ya, yang tadi ya hengshu, piena. Ya, kemudian kita juga sudah mengenal beberapa hanzi dasar. Ya, silahkan teman-teman, Tungshuemen pelajari kembali, kemudian diulang kembali, banyak menulis supaya semakin hafal dan semakin oke dalam menulis ya. Jadi hari ini kita belajar sampai sini dulu ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. 谢谢大家，再见。